A free meal is more than food on a plate. It is a promise of care, safety, and healthier future for every student in Indonesia. Our concern is fulfillment of national nutritional needs is a manifestation of human rights as guaranteed in the 1955 Constitution of the Republic of Indonesia. MBG is part of fulfilling children's constitutional rights. Its implementation has generated significant legal and policy debate, and we want to understand the relationship between the MBG program and children's constitutional rights, and to evaluate regulatory challenges of MBG program. Today, we take a closer look, not to criticize its vision, but to understand where system faltered and why stronger monitoring, transparency, and responsibility are urgently needed. Because when it comes to children's health, even one unsafe meal is one too many. Kenalkan, namaku Regina Aurelia Putri dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Yang mendapat MBG itu dua-duanya adikku. Yang pertama adikku yang SMA dan yang kedua adikku yang SD. Apa yang kamu ketahui terkait MBG dan apa tanggapan kamu dari perspektif hukum? MBG sendiri itu adalah kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak sekolah, terutama dari perspektif hukum yang aku ketahui itu termasuk dalam pemenuhan hak sosial dan hak anak, tapi dalam pelaksanaannya tetap harus diawasi dan juga harus tetap memiliki dasar hukum yang jelas untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan juga penyalahgunaan anggaran. Lalu apa yang kamu ketahui terkait dasar hukum untuk program MBG? Menurut literatur yang aku baca di internet, ada 4 dasar hukum yang menyebutkan. Yang pertama dari pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B dan pasal 34 tentang hak anak dan juga tentang tanggung jawab negara. Dan yang kedua tuh ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, dan yang ketiga ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, dan yang terakhir ada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Sebagai mahasiswa hukum, apakah ada dampak positif dan negatif dari MBG ini? Dampak positif dari MBG itu ini sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan gizi terutama bagi anak-anak sekolah. Terus yang kedua itu untuk menurunkan angka stunting, dan yang ketiga tuh untuk mendukung dari pendidikan itu sendiri. Kalau dari dampak negatifnya seperti yang sudah kita ketahui dari berita-berita tuh ada resiko dari keracunan, terus habis itu ada korupsi dari anggaran yang digunakan, dan juga yang terakhir dan pelaksanaannya yang belum merata di tiap-tiap daerah. Tadi kamu sempat menyebutkan ada dampak keracunan. Nah, dari korban keracunan sendiri itu bisa menuntut negara atau tidak? Kalau misal terjadi kelalaian bisa dituntut sesuai dengan dasarnya, bisa pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Lalu seharusnya bagaimana tanggung jawab para pihak yang terlibat dari MBG? Kalau dari kelalaian dari para pihak, kalau misal terjadi kelalaian dalam pengawasannya, yang wajib bertanggung jawab adalah pemerintah. Kalau dari bahan makanannya yang tidak aman, tidak higienis, itu yang wajib bertanggung jawab itu dari penyedia makanan. Kalau dari kelalaian distribusinya, yang wajib bertanggung jawab itu dari petugas yang membagikan MBG itu atau dari sekolahnya. Jadi solusi apa yang menurut Anda dapat diberikan untuk program MBG? Kalau solusinya itu ini untuk menghindari resiko keracunan itu pengawasan dan uji kualitas makanannya tuh harus diperketat lagi. Terus untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran, itu transparansi anggaran itu diperlukan, dan juga audit untuk publik. Dan juga kalau terjadi pelanggaran tuh diperlukan sanksi yang tegas, dan juga yang terakhir melibatkan masyarakat dan sekolah untuk pengawasan. The conclusion from the discussion regarding the MBG program shows that this policy has a strong vision as an effort to fulfill children's right to nutrition, health, and protection as guaranteed in the 1945 Constitution and various related laws. Ideally,
MBG serves as an instrument of the state to ensure every child receives adequate nutritional support, while also contributing to the prevention of stunting and the improvement of education quality. However, the reality of its implementation shows that fulfilling constitutional rights does not only depend on the good intentions of the policy. The interviews confirmed that oversight gaps, potential budget misuse, the risk of poisoning, and uneven implementation have raised serious questions about the accountability of state and relevant parties. The losses suffered by the victims open a possibility of legal liability based on both tort and consumer protection. Therefore, the effectiveness of MBG depends on strengthening control mechanisms, increasing budget transparency, enforcing sanctions for violations, and involving the community and schools as additional supervisors. Only through strict governance and a child safety oriented approach can MBG truly become a policy that is not only promising, but also guarantees the real fulfillment of every child's fundamental rights.